Jadi ini kan mengedit video, Iya. mengedit video YouTube. Sebenarnya apa yang membuat tertarik untuk masuk ke dunia editing video? Satu, nah misalnya satu, Ya, menambah apa? menambah ilmu. Nah, terus kedua, Saya suka apa sih? Suka saja yang mengedit tentang begitu, menambah ilmu pengetahuan tentang dunia luar. Seperti menambah itu. wawasan lah ya sambil Ya. editing video, karena juga mencari materi itu juga sekalian menambah wawasan, menambah Ya. ilmu pengetahuan. Juga dari hasil video editing itu juga nantinya akan menambah ilmu pengetahuan bagi yang nonton. Nah, Jadi masing-masing dapat lah Mendapatkan. ceritanya. Ada ilmu yang didapat oleh yang nonton, yang edit juga dapat Dapat. ilmunya, karena banyak pengetahuan yang bisa diketahui yang sebelumnya tidak diketahui. Kira-kira seperti itu ya. iya betul. Jadi ini PC yang digunakan untuk mengedit ini apakah sudah cukup atau perlu ditambah kemampuan? Apakah supaya lebih cepat atau bagaimana? Lebih dari cukup sih. Lebih dari cukup. Ya, Ya, karena kan PC yang digunakan itu RAM-nya 32 GB, prosesor Core i5 Gen 10, tambah pakai SSD, monitornya juga monitor ya sebenarnya untuk monitor gaming lah ya. Cuma karena tidak ada yang mau pakai untuk gaming, ya boleh juga digunakan untuk, nah itu ada gamepad dari Nintendo yang seharusnya kita persiapkan untuk gamer, tapi ternyata nggak ada nih yang berminat untuk jadi gamer di studio ini. Studio yang lumayan kecil lah ya, kecil. Sederhana. dan itu PC-nya banyak lampu LED. Itu sebenarnya terinspirasi dari odong-odong itu, pakai lampu berwarna-warni. Ini selama mengedit video itu apa yang dirasakan berat mengedit video? Apa yang apakah itu terasa susah? Di bagian apa itu proses editing itu, di bagian mana kesulitannya ada di mana? Apakah menghadapi kesulitan pada saat proses edit video editing? Sebenarnya bisa dilaksanakan dengan lancar, tidak ada kesusahan. Tidak ada kendala apapun Ya, aman-aman. dalam proses edit video, berarti ya bisa dibilang Aman. profesional lah, karena sudah tidak lagi merasakan kendala permasalahan pada saat proses Iya. editing video. Karena juga proses editing video yang dilakukan itu ya tidak sesulit seperti di film-film Hollywood lah ya. Jadi ini editingnya cuma standar saja, jadi memang tingkat kesulitannya mungkin memang hampir tidak ada ya. Kalau untuk proses mencari materi skrip Ada atau materi yang lain, ada gampang-gampang susahnya. ada gampang-gampang susah lah seperti itu. Tapi tetap berjalan kan, walaupun ada permasalahan itu tetap Ya, tetap berjalan. dilaksanakan sampai tuntas. Ya. Nah, terkait tentang editing video nih, jadi ini video yang seperti apa yang paling menarik untuk diedit? Ya, Video tentang apa ini yang paling menarik? tentang teknologi. Yang paling tidak disukai, video tentang apa? Aduh, tergantung dari susah mendapatkan videonya. Materi videonya. Ya, Karena itu kan dilakukan observasi sebelum dilakukan proses olah materi. ya, Yang sebelumnya untuk voice overnya kita serahkan ke
ada yang membidangi itulah yang Iya. kita berikan sejenis pekerjaan freelance lah seperti itu. Jadi dia dibayar per satu proyek. Ada 2 orang ya perempuan, Orang Hania sama Ina. Ina ya, yang kemarin sudah bergabung juga bersama kita di sini. Jadi malam ini saya bersama berdua dengan asisten di ruang kerja kita, karena kebetulan tadi salah satu channel YouTube kita diputus untuk monetisasinya atau monetisnya diputus sama YouTube tadi, dan kita sudah mengajukan banding. banding terkait keputusan yang dikeluarkan oleh Itu. pihak YouTube atau tim YouTube. Jadi sekarang kita duduk di sini berdua. Jadi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah salah satu channel YouTube kita dihapus untuk iklannya, diputus kerjasamanya, mungkin bisa memberikan masukan. Tetap berjuang. Mungkin tetap berjuang Untuk mengejar apa yang ingin diimpikan. oh ya, baiklah, karena tadi kan kita sudah melakukan pengajuan banding. Jadi hari ini sore tadi salah satu channel YouTube kita diputus, tapi sebenarnya kita tidak pernah berputus asa. Kita tetap berjuang untuk berusaha bagaimana program atau kerjasama dengan YouTube, dengan AdSense itu bisa tetap berjalan, karena kita sebenarnya tidak merasa melakukan pelanggaran komunitas seperti yang dituduhkan oleh tim YouTube. Karena itu kan penilaiannya kemungkinan bisa saja oleh sistem mereka, jadi bukan manusia yang melakukan proses peninjauan. Makanya kita diberikan kesempatan untuk mengajukan banding melalui video. Jadi tadi kita sudah bikin videonya bertiga tadi dengan asisten 2 yang entah kemana rimbanya. Jadi saat ini kita menunggu keputusan dari pihak YouTube. Ya mungkin ada teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi ada 2 cara yang bisa dilakukan. Pertama, mencari beberapa video yang dianggap melanggar. Lalu untuk opsi pertama itu kita mengajukan banding dengan menggunakan video yang kita rekam. Nanti di video itu dijelaskan seperti apa proses pembuatan video yang kita upload itu. Kemudian opsi kedua itu adalah mencari video yang kira-kira dianggap melakukan pelanggaran. Jadi itu 2 opsi yang bisa kita lakukan ketika channel YouTube kita itu diputus kerjasamanya oleh Google AdSense. Jadi seperti itu. Jadi untuk hari ini tidak ada kegiatan, komputer kita nganggur karena kita juga sambil menunggu proses banding yang kita lakukan, yang sudah kita kirim tadi. Dan ini untuk kegiatan sehari-hari asisten selain menjadi editor, ini sebenarnya apa kegiatan sehari-hari, aktivitas keseharian? Main HP. Terus Ya main game. tadi masih sekolah kan? Sekolah masih sekolah. ya kebetulan besok libur ya, hari Sabtu. Libur. Besok libur adalah hari Sabtu. Ini karena kopinya hanya 1, jadi biarkanlah saya menikmati kopi dengan sendiri. Karena saya tidak minum kopi ya guys ya. Baik, untuk video kita kali ini kita akhiri sambil kita akan berpikir lagi bagaimana langkah berikutnya yang akan kita ambil
terkait dengan channel YouTube kita yang tadi diputus kerjasamanya untuk Google AdSense. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Nantikan video kita berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.